SUV leather frame penantangnya Fortuner atau Pajero, apalagi kalau bukan Nissan Terra VL 2018. Nah, selamat siang untuk sobat sambut dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi di Mobil Bagus tadi bersama gua Jose. Kali ini kita akan mereview salah satu SUV leather frame termewah dari Nissan, yaitu Nissan Terra tahun 2018 yang tipe VL atau tipe tertinggi. Nah, pastinya kita akan membahas beberapa hal seperti eksterior, interior, dan fitur-fitur apa aja yang tersemat di mobil ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kalau kalian bisa subscribe, like, dan komen dulu di akun YouTube Mobil Bagus ID, dan juga bisa kalian berkunjung ke TikTok atau Instagram kami di Mobil Bagus Indonesia. Oke, let's go guys. Nah, pastinya kita melihat dari eksterior depannya dulu ya. Jelas kalau kita melihat ini dari jauh, mobil ini gagah banget karena kita menemukan grill dari ciri khas Nissan, yaitu berbentuk V-motion huruf V. Kemudian di tengahnya juga mengandung grill honeycomb atau kayak sarang lebah gitu ya, dan tengahnya ada logo Nissan. Nah, kalau kita lihat di sisi headlamp, ya headlampnya sudah LED projector. Nah, kalau misalnya kita nyalakan mobil ini, kita akan melihat lampu DRL ya. Lampu DRL itu menyala dari banyak ujung sini. Jadi mobil ini kesannya kayak cantik dan elegan gitu pastinya kalau ada lampu DRL ya. Nah, untuk lampu sen dan lampu bohlamnya sendiri, dia masih menggunakan lampu halogen. Jadi belum LED ya. Ini LED-nya hanya bagian LED, maksud kami di headlamp utama dan bagian lampu dimnya. Nah, memang kalau kita lihat di bagian depan, dia tidak seperti kompetitornya ya, yaitu Fortuner atau Pajero. Jadi dia di bagian depan ini tidak ada sensor parkir, titik-titik sensor parkir. Nah, ini bisa mendekat sedikit ya. Jadi di bawah logo Nissan ini, dia ada kamera parkirnya guys, tuh impil sini. Jadi kalau misalnya kita nggak nunduk nih, bisa kita lihat dari atas tuh nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita nunduk sedikit, nah dia akan kelihatan ya kamera parkirnya dan nyimpil di sebelah sini. Nah, kita beralih ke bagian ban dulu nih. Di bagian ban ini, dia ukurannya 255/60 dan ukurannya ringnya 18 inci ya. Nah, pasti mobil SUV ini ukurannya gede banget banget ya, 18 inci. Dan dia velgnya ini sudah tutur. Jadi keren ya, maco abis kalau misalnya mobil SUV itu pakai velg tutur, pokoknya kesannya kayak mewah gitu. Mewah dan sporty look abis pokoknya. Nah, dari sini kita lihat fendernya juga keren. Ada lekukan-lekukan garis, dan di sini kita bisa melihat logo Terra di sini. Dan ini aksennya juga pastinya chrome sama seperti di bagian depan. Kalau kita lihat sekilas di bagian kiri kanan ini ada kayak apa namanya, emblem Terra gini, kayak apa ya? Kayak insang ikan gitu ya, kayak sisik gitu ya, keren banget. Dan kita lihat di bagian kaca spion ini, di kaca spion ini sudah tersemat lampu sen LED dan pastinya ada kamera. Jadi kameranya ini ada 4 guys. Yang pertama tadi di bagian depan, kemudian kiri kanan di bagian spion, dan di bagian belakang. Nah, untuk kacanya ini pastinya sudah elektrik ya. Dan kita beralih ke bagian atas juga, kita tidak menemukan talang air, tapi pastinya kita akan menemukan roof rail itu ada logo X-Trail juga. Jadi menampilkan kesan mobil ini adventure abis. Pokoknya kalau misalnya mobil ini mau dipakai off-road atau segala macam, ini bisa banget guys, cocok banget. Dan juga kita akan lihat di bagian handle pintunya ini sudah berwarna chrome dan dia tidak menyatu dengan warna bodi ya. Dan dia ada tombol door lock-nya di sini ya, karena mobil ini sudah keyless. Nah, kemudian juga ada detail kecil yang diperhatikan di sini ya. Mungkin ini ditambah sama pemiliknya atau bagaimana. Jadi di sini ada silky door guard. Jadi ini gunanya kalau misalnya kita mau buka pintu di tempat sempit, katakanlah misalnya di sini ada tembok ya atau misalnya mobil, jadi nggak langsung kena ke bodi guys. Jadi kenanya ke sini dulu, dan ini bahannya karet. Jadi aman banget. Jadi ini tidak merusak mobil di sekitar kita dan juga tidak membuat pintu mobil ini jadi baret ya. Di pintu belakangnya juga sama, dia ada door chrome dan ada silky door guard. Dan dia tidak kalah menarik juga, footstepnya gede banget guys. Dan ini kuat ya, kokoh. Jadi ini footstepnya ini rasanya mobil SUV leather frame itu kurang maco kalau misalnya nggak ada footstepnya ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mau masuk nih, nah diinjak dulu guys baru masuk. Mungkin kalau misalnya ada yang tingginya mungkin kurang proporsional, mungkin kalau misalnya nggak bergantung footstep ini mungkin agak susah ya. Jadi
pastinya pabrikan-pabrikan yang mengeluarkan mobil SUV leather frame itu penting banget nyobain stepnya. Nah, untuk di bagian ban belakang profilnya juga sama dengan bagian ban depan. Kita langsung beralih ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini cukup unik juga ya, karena pastinya maco banget kalau kita lihat, maco abis ya pokoknya. Sekilas ini penilaian pribadi ya, kalau misalnya kita lihat dari belakang mirip-mirip sama Lexus ya. Keren abis. Ini maksudnya bukan ngejiplak, tapi ya maconya tuh dapat banget. Nah, tapi untuk antenanya dia belum shark fin, dia masih menggunakan antena konvensional, tapi tidak apa-apa, tidak mengganggu estetika pokoknya. Dan kemudian juga ada spoiler yang cukup besar, dan ini juga menarik guys. Jadi di sebelah reflektor lamp ini dia ada kamera mundur di sini. Nah, tapi kameranya ini nggak cuma di bagian sini, kameranya juga ada di bagian bawah guys. Jadi ada dua ya. Nah, ini mungkin bingung nih kenapa kameranya ada dua nih. Nanti kita akan jelaskan ketika kita di dalamnya. Nah, di sini ada logo tulisan Kera yang cukup besar. Dan ini plastiknya bukan chrome, jadi ini berwarna silver. Tapi aksen chrome kita temukan lagi di bagian stop lamp ya, bagian kiri dan kanan. Dan untuk stop lamp sendiri, lampunya belum LED, lampunya masih menggunakan lampu bohlam. Berlaku juga dengan lampu sign dan lampu mundurnya. Nah, sini juga kita akan melihat kayak apa namanya, diffuser gitu ya, diffuser ala-ala. Jadi kayak meskipun ini mobil SUV tapi tetap dapat nih kesan sportinya. Dan di sini ada 4 titik sensor parkir ya. Kalau tadi kita tidak melihat ada di depan, 4 titik sensor parkir ini ada di belakang tadi. Oke, kita akan langsung lihat bagasinya ya. Memang bagasinya ini belum elektrik, jadi tapi ini cukup ringan ya. Jadi tidak diperlukan tenaga yang cukup besar. Misalnya mau buka nih, karena dia hidroliknya masih oke. Dan sini kita akan melihat ada power outlet di sebelah kiri ya, bagian bagasi ini. Namun tidak ditemukan lampu senja di kiri dan kanan karena lampu senjanya ada di sini guys. Dia otomatis nyala kalau misalnya kita buka, tapi bisa kita atur juga ya. Nah, kemudian bagian storage sini ada tempat penyimpanan ya, seperti toolkit, kemudian segitiga darurat dan beberapa tools lainnya. Memang bagasinya tidak cukup besar ya. Ya namanya juga mobil 3 baris, tapi ini tergolong cukup banget guys. Kalau misalnya kalian mau naruh tas golf misalnya nih, kalian hobi main golf, ini masih muat banget. Kita tutup lagi ya. Nah, mungkin ada yang bingung nih, kalau misalnya tadi di bawah di bagian bagasi nggak bisa dibuka lagi, ban serepnya ada di mana? Nah, kalau kita tutup sedikit ya, ban serepnya ada di bagian sini. Nah, jadi nggak perlu repot-repot lagi buka bagasi, tapi ya paling tinggal tolong aja guys. Sekarang kita lihat sektor mesinnya yuk. Nah, sorry ya guys, tadi ada gangguan audio, jadi kita menggunakan audio konvensional. Nggak apa-apa ya, tetap kedengeran pokoknya. Oke, kita lanjut guys. Jadi ini adalah tampilan dapur pacu dari Nissan Terra tipe VL 2018 ini ya. Mobil ini menggunakan transmisi Matic 6 percepatan dan kapasitasnya adalah 2500 cc. Dan mobil ini memiliki tenaga sebesar 190 horsepower dan dengan torsi yang badak banget yaitu sebesar 450 Nm. Jadi mobil ini boleh diadu sama kompetitor-kompetitor pastinya. Dan ini cukup bertenaga pokoknya guys. Ini lebih cukup banget kalau misalnya kalian mau pakai mudik ya, terutama nanti kita mau bulan puasa yang lagi cari mobil SUV leather frame tapi lebih murah dari kompetitornya. Mobil ini cocok guys. Bingung kan harganya berapa? Nanti kita spill bagian dalam ya. Oke, kita tutup dulu guys. Hits, mantap pokoknya ya guys. Nah, mobil ini tadi seperti gue sebutkan bahwa sudah keyless ya. Nah, kita akan langsung coba nyalain. Nah, meskipun mobil ini diesel, tapi getaran mesinnya ini gak berasa masuk sampai ke dalam ya. Maksudnya bukannya bener-bener kedap, enggak ya. Tapi kan khas diesel pasti kayak berasa dikit-dikit ya. Cuma ini gak seberisik yang dibayangkan ya. Jadi kayak pastinya kan mobil ini kedap. Nah, kita akan langsung membahas apa aja nih fitur-fitur unggulan di Nissan Terra dibanding kompetitornya. Tapi kalau misalnya kita lihat dulu sekilas ya, dari bagian dashboard ini rasanya keren abis, bener-bener kayak ya cukup mewah lah pokoknya. Namun memang yang kita sayangkan adalah bentuk setirnya nih. Bentuk setirnya masih kayak sama-sama beberapa line up yang lain. Mungkin harusnya
boleh kritik dan saran mungkin untuk Nissan ya, supaya bentuk setirnya bisa lebih dibedakan lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting lengkap nih. Nah, kita akan bahas bagian kanan dulu ya. Jadi di bagian kanan ini sudah ada tombol power window lock, power door lock, dan ada power window yang auto di sisi driver saja. Kemudian juga ada pengaturan spion. Pengaturan spionnya pastinya sudah elektrik dan sudah auto retract, ada tombolnya di sini ya. Dan kalau misalnya kita lihat door trimnya ini berwarna hitam bercampur dengan coklat, dan sini ada aksen plastik berwarna silver ya. Tapi untuk handle pintunya berwarna chrome atau beraksen chrome ya. Dan di bagian bawah di sini ada door pocket yang cukup besar dan ada cup holdernya juga. Dan di sebelah cup holder ini ada speaker yang cukup besar dan audionya jernih guys. Kemudian kita beralih ke bagian dashboard. Di bagian dashboard sebelah kanan sini kita akan melihat headlamp adjuster. Jadi kita bisa atur ketinggiannya. Dan di sini ada tombol vehicle stability control. Sini juga ada tuas untuk membuka kap bensin. Dan kalau kita lihat bagian bawah lagi, di sini ada tuas untuk membuka kap mesin depan. Jadi terpisah ya tombol untuk buka bensin sama kap mesin depan. Nah, di sebelah kanan sini ada tombol untuk melihat trip A dan trip B-nya. Dan di sebelah kanannya lagi di sini ada tombol untuk mengatur kecerahan dari speedometer sendiri guys. Nah, kalau kita lihat speedometernya ini, sebelah kiri ada temperatur suhu, kemudian RPM-nya, kemudian sebelah kanannya ada kecepatannya sudah bisa mencapai berapa kilometer per jam, kemudian juga ada meteran bensinnya pastinya. Dan di bagian tengah ini ada MID, dan MID-nya ini sudah digital pastinya guys, dan informasinya lengkap ya. Ada kecepatan rata-rata, kemudian konsumsi bahan bakar secara average dan real time, kemudian juga ada ini ya, pengaturan seperti tire pressure atau tekanan angin pada ban. Cuma tekanan anginnya ini baru bisa muncul ketika kita lagi jalan. Jadi kalau misalnya lagi nggak jalan ini nggak muncul ya guys di sini. Nah, pokoknya kita juga bisa atur banyak banget dari MID-nya ini, mulai dari maintenance, vehicle settings, kemudian juga pengaturan jam, semua kita bisa atur dari sini. Nah, kita langsung beralih ke bagian setir ya. Di bagian setir ini wipernya interval waktunya sudah bisa kita atur, namun memang belum auto. Yang auto hanya headlampnya saja nih. Jadi headlamp ini sudah auto, dan ini berguna banget kalau misalnya kita lupa nyalain lampu ya. Nah, untuk setirnya ini juga bahannya kulit ya, dan enak banget gripnya. Di bagian kiri ini ada audio steering switch beserta pengaturan tombol untuk MID-nya tadi untuk kita pilih-pilih. Kemudian tombol volume juga bisa kita atur, jadi nggak perlu repot-repot ngatur lagi dari sini. Nah, di sebelah kanannya ini ada pengaturan cruise control dan tombol teleponi kalau misalnya kalian mau ngangkat atau mau nelpon seseorang. Nah, tadi kan audio steering switch-nya ada di bagian setir nih. Jadi terintegrasi dengan multimedia yang di tengah sini guys. Jadi di depannya sini kita bisa melihat ada iPod, kemudian Bluetooth, kemudian ada colokan untuk HDMI, dan pastinya ada navigasi dan beberapa fitur hiburan lainnya yang bisa kita cari sendiri di bagian sini ya. Nah, kemudian juga untuk di bagian atas di sini dia ada power outlet ya. Dan di sini dia juga unik, di bagian dashboard tengahnya ini dia kayak agak cekung ke bawah gini. Mungkin ini tempat untuk bisa naruh tisu ya biasanya ya, atau beberapa perkakas lainnya, tapi jangan sampai barang-barangnya ini mengganggu visibilitas kalian dalam berkendara guys. Jadi kalian harus berkendara lebih safety lagi pokoknya, oke? Nah, di bagian setirnya ini pengaturannya kita lihat ya, sudah bisa apa saja. Wah, pengaturannya hanya bisa di tilt up dan tilt down guys, jadi belum teleskopik, tapi kalian bisa atur dari kursi. Kalau misalnya kalian mau sesuaiin sama postur badan kalian. Kenapa? Karena kursinya ini sudah elektrik guys. Nah, rasanya nggak afdol nih SUV semewah ini tapi nggak elektrik ya. Jadi enak banget pokoknya. Nah, kemudian di bagian dashboard tengah ini ada kisi-kisi AC yang ada sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga di sini ada plastik berwarna silver ya, ini bukan chrome. Dan ini ada tombol hazard. Dan untuk pengaturan AC-nya sendiri dia sudah full digital dengan beberapa tombol, dan modenya kita bisa ganti-ganti sesuai keinginan kita. Dan pastinya AC-nya sudah dual zone guys. Jadi di sini ada front defogger, ada rear defogger, dan pengaturan suhunya kita bisa sesuaikan sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah lagi juga di sini ada console box yang cukup kecil, dan kita bisa taruh misalnya kayak kunci ya. Kuncinya kita bisa taruh sini, atau misalnya mau naruh recehan atau kartu juga bisa di sini guys. Dan sebelah kirinya dia ada power outlet. Dan di bagian kanan di sini ada tombol on off
rear cooler atau tombol untuk mematikan atau menyalakan AC di bagian belakang. Jadi bisa diatur dari sini guys. Nah kalau kita lihat bagian bawah sini, dia juga ada tempat penyimpanan lagi. Dan ini banyak kayak karet gitu ya. Dan di sini colokannya ya guys, colokan USB beserta HDMI-nya ada di sebelah sini. Nah yang unik dia ada tombol shift lock ya. Jadi tombol shift locknya nyasar guys. Tombol shift lock nggak cuma nggak ada di sini, tapi tombol shift locknya ada di bagian storage bagian sini ya. Dan di sini kita lihat transmisinya sudah pasti otomatis, dan di sini kita bisa atur ya jadi manual. Kalau misalnya kalian lagi berkendara di tol nih terus bosen atau misalnya amit-amit ngantuk, ya kalau ngantuk sebenarnya jangan berkendara sih. Tapi kalau misalnya kalian lagi bosen, kalian bisa atur jadi mode manual ya. Nah, kayak misalnya gini. D dan ke kiri kita bisa maju atau mundurin gitu guys. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini yang menarik juga guys. Kalian mungkin akan melihat tombol yang agak asing ya di sini ya. Ini sebelah kiri dan kanan tuasnya bisa kita tarik, tapi kita jangan tarik dulu ya, nanti kameramennya mental guys. Jadi ini bukan tombol kayak misalnya di film-film kalau misalnya kalian tekan ini terus langsung kursinya mental ke atas gitu, enggak. Jadi ini tombol untuk ngelipat kursi di bagian tengah. Nah nanti akan ada birola kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik tuas ya, ini bukan ditekan ya tapi ditarik, dan dia akan melipat otomatis. Jadi kayak nggak perlu ribet-ribet lagi pakai tangan di tengah-tengah apa segala macam. Dan fiturnya juga unik ya, tidak elektrik tapi bener-bener fungsional gitu. Nah di bagian bawah sini, bagian tengah maksud kami, di sini ada sensor parkir yang bisa kita hidupkan atau matikan. Nah kalau misalnya mau hidupin atau matiin, tekannya dari sini ya, nah tekannya agak lama guys. Dan di sini ada 2 buah cup holder di bagian tengah, tapi ini juga ada remote-nya ya, remote hiburan. Nah untuk console box di tengahnya juga ada power outlet lagi guys. Jadi power outlet ini bener-bener ada di mana-mana ya. Tadi kita udah hitungin di bagian bagasi 1, bagian sini 2, kemudian bagian tengah bawah 3, dan di storage bagian console box ada 4. Ini juga bisa sekaligus jadi armrest. Kalau misalnya kalian berkendara bosan, santaikan tangan saja kalian sini. Namun untuk parking brake-nya sendiri dia masih berupa konvensional ya, belum tombol elektrik begini. Tapi nggak apa-apa. Rasanya lebih maco kalau misalnya kayak drifter ya. Nah, kita beralih ke bagian penumpang depan. Di penumpang depan sini kita bisa menemukan ada storage kecil di sini ya. Nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi pasti yang kalau kecil-kecil gini biasanya buat naruh receh, kartu, atau beberapa benda-benda kecil lainnya. Nah untuk console box sendiri dia tidak soft opening ya bukanya, tapi di sini kita bisa menemukan logo Nissan, dan storage-nya juga tidak terlalu besar ya. Jadi cuma mentok sampai sini aja. Jadi kayaknya kalau misalnya naruh tisu kayaknya belum terlalu muat guys. Nah, yang menarik yang tidak kalah dari kompetitornya adalah di sebelah kiri sini deket AC, sebelah kanan ada cup holdernya guys. Jadi kalau misalnya minuman kalian udah panas nih, kalian tinggal taruh situ aja, nanti kena AC dingin lagi. Nah untuk aksen door trim di bagian penumpang sini sama ya dengan bagian driver. Nah kita beralih ke bagian atas. Kita akan melihat sun visor ini dilengkapi dengan vanity mirror dan ada lampunya. Dan kita lihat di bagian penumpang depan apakah ada juga. Nah ada juga guys, sun visornya vanity mirror dengan lampu. Nah ini dia fitur yang mungkin kita akan jelaskan sedikit guys. Ini menarik banget karena kaca spion tengahnya ini unik dan berbeda dengan yang lainnya. Jadi ini day and night view, tapi night view-nya kalian lihat ya. Tuh 2, 3. Nah dia langsung otomatis jadi kamera guys, dan ini bisa kita atur loh. Jadi aturannya tinggal, jadi ada 3 tombol ya. Jadi kalau misalnya kalian mau atur, pilihan aturannya ada di sebelah kiri. Jadi tadi ada brightness ya, kemudian kita bisa atur brightness-nya nih, tuh bisa kita naikin atau kurangin. Nah kemudian juga pengaturannya ada up and down. Nah tuh, jadi kita bisa atur ya ketinggiannya. Kemudian kita bisa atur kalau mau lebih ke kiri atau lebih ke kanan, left and right. Kemudian kita atur lagi, bahkan ada kemiringan juga ada guys, rotationnya tuh. Tapi ya kalau rotation lebih enak 0 sih. Nah
Untuk indicationnya juga bisa on and off, keren banget ya. Dan kamera windownya bisa kita atur sebelah kiri dan kanan, tapi nggak berubah ya, tapi ya sudahlah. Nah, ini tuh bisa kita atur yang ini mau yang lebih redup atau yang lebih terang. Keren guys. Dah sampai situ doang. Kalau misalnya kalian mau matiin kameranya, kalian tinggal tuk, nah dia langsung mati. Nyalin lagi ya, karena kita belum lihat semuanya. Nah, kalau misalnya kita tekan tombol tengah, jadi dia otomatis muncul kamera 360-nya ya. Jadi ada kayak landing departure assist-nya nih. Kalau misalnya kalian mau parkir, ini dia muncul, dan sebelah kanan ini bagian kamera munduran tadi ya. Dan di sini kiri kanan ini bisa kita lihat ya. Tuh, keren banget guys. Nah, bagian kiri nih bagian spion kiri tuh ya. Dan selesai. Mantep ya guys, gila. Ini kalau misalnya kalian cari di kompetitornya kayak SUV yang tadi Pajero atau Fortuner, jarang loh yang kayak gini, kecuali dimodif ya. Nah, kita beralih ke bagian tengah atas. Dia ada tempat untuk naruh kacamata. Kemudian juga di sini ada lampu baca berwarna putih ya, kiri dan kanan kita bisa nyalakan. Nah, kalau misalnya kita nyalain ini, dia nggak nyala, nggak cuma dua sini, tapi dia nyala juga di bagian kiri dan kanan guys, otomatis ya tuh. Bagian kiri dan kanannya dia nyala kalau misalnya kita tekan. Menarik banget pastinya ya. Dan untuk seat beltnya sendiri kita bisa atur naik turunnya, tinggal ditarik tuh, dia bisa kita atur, nggak bandel guys. Banyak banget yang kita bisa bahas di bagian depan ini ya, tapi rasanya nggak afdol kalau misalnya kita nggak bahas di bagian belakang guys. Cekidot. Nah, kita udah di bagian baris kedua dari Nissan Terra ini ya. Rasanya mewah banget karena jarang nih kita dapat mobil yang interior warnanya coklat guys. Oke, kita akan melihat dulu dari bagian door trim ya. Di bagian door trimnya ini warnanya sama dengan bagian depan, yaitu kombinasi warna hitam dan warna coklat. Dan di bawah sini tidak ada door pocket ya, adanya kayak cup holder gitu ya, tapi cup holdernya cukup besar guys. Yang di bawah pastinya ada speaker. Nah, untuk handle pintunya juga berwarna chrome. Dan di sini kita bisa menemukan ada dua pegangan gitu ya. Yang ini pertama, ini yang kedua di sini nih. Gede banget, yang ini fix dan yang ini dia auto lipat. Nah, untuk di bagian atasnya ini kita bisa menemukan fitur hiburan ya. Nah, ini kita tinggal kalau misalnya mau nonton ya, misalnya kalian bawa anak-anak nih atau misalnya bawa keluarga, bosen di jalan, kalian bisa nonton aja guys, gitu. Dan AC-nya double blower di bagian atas ya, jadi mobil ini tidak ada sunroof karena di atasnya ini sudah ada fitur hiburan multimedia dan pengaturan AC-nya ada sebelah sini. Nah, kalau misalnya ada sunroof mungkin AC-nya ada di bawah ya. Nah, tapi meskipun di AC-nya di atas, di bawah juga ada guys tuh di console box-nya. Jadi dinginnya tuh dapat dari segala arah, dari atas dan dari bawah. Keren banget guys. Di sini ada jaringnya gitu ya. Kalau misalnya ada binatang itu, misalnya binatang peliharaan, jadi biar nggak tembus dari belakang ke depan. Oke, untuk armrestnya sendiri ada cup holdernya juga. Jadi ini keren banget, joknya warnanya coklat gitu. Dan ini tadi lampunya ya, lampunya ini tombolnya unik karena dia kayak nyatu gitu sama lampunya, tombolnya kiri kanan juga sama ya. Nah, kemudian headroom. Nah, udah pasti SUV ini kan gede banget nih, jadi legroomnya tuh luas banget dan headroomnya juga dapat banget tuh. Dan AC-nya juga nggak cuma di sisi tengah guys, tapi AC-nya nih kayaknya bukan double blower lagi, tapi triple blower karena sampai belakang. Cuma memang untuk AC yang di belakang ini AC-nya bandel, yaitu nggak bisa diatur, jadi diaturnya cuma bagian sini aja atau di bagian depan. Tapi nggak apa-apa guys, karena jarang-jarang banget mobil ada triple blower gitu ya. Jadi benar-benar penumpang ketiga itu diperhatikan kesejahteraannya. Nah, di bagian belakang ini kita nggak ke bagian belakang ya. Di baris ketiga ini kita hanya menemukan di sisi kiri dan sisi kanan ada 4 buah cup holder ya, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan gitu. Dan memang untuk pengaturan kursinya ini tidak elektrik ya, jadi masih manual.
konvensional, tapi tidak apa-apa, wajar lah untuk kursi kedua nggak ada electric seatnya. Nah, kita udah bahas fitur-fitur menariknya nih. Fitur-fitur safety-nya tidak mungkin kita lewatkan. Nah, apa aja yang kita dapatkan dari Nissan Terra ini? Nissan Terra ini memiliki sistem penggerak 4-wheel drive atau penggerak 4 roda. Jadi mobil ini kalau misalnya kalian ajak off-road pasti oke banget, karena ini alamnya ya, selain ke mall, tapi cobalah sesekali dibawa ke medan-medan yang cukup ekstrim ya. Mobil ini tidak akan mengecewakan guys pastinya, karena penggerak 4 roda itu rasanya nggak afdol kalau misalnya dipakai di alam ya. Nah, kemudian juga untuk sistem pengereman ABS dan EBD, pokoknya brake assist semuanya bekerja dengan baik. Dan pastinya tadi juga ada fitur vehicle stability control, dan di sini di bagian belakang ada ISOFIX-nya. Kalau misalnya kalian punya dede bayi, child seat-nya tinggal dikaitin aja ke ISOFIX. Nah, untuk airbag-nya juga lengkap guys. Jadi di sini tidak dual SRS airbag, tapi airbag-nya juga ada di bagian pilar kiri dan kanan. Jadi menjaga penumpang bagian belakang juga lebih aman pastinya, nggak cuma penumpang bagian depannya. Nah, dari tadi kita udah bahas guys, interior, eksterior, fitur-fitur unggulan dan kenyamanan. Rasanya nggak afdol nggak sih kalau misalnya kita nggak bahas harganya. Nah, kita langsung spill aja guys. Untuk DP-nya tebak-tebak berapa? 10 juta, 5 juta? Salah. Kalian gak usah ngerogoh kocek. Mobil ini DP-nya 0. Kalian tidak salah dengar. Betul banget, DP-nya 0. Kalian gak perlu ngerogoh kocek. Kalian tinggal BI checking, DP 0, langsung bisa bawa pulang mobil ini. Keren banget ya guys. Tapi kalau misalnya kalian maunya yang cash keras nih, aku anti kredit club, bisa banget. Harga cashnya di angka 399 juta dan itu masih bisa nego. Jadi mobil sekeren ini masih di bawah 400 jutaan, itu langka banget guys. Kalian tinggal hubungi marketing yang nomornya ada di bawah sini, nanti kita akan cantumin, dan kalian bisa langsung datang ke Allison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro sektor 7, pokoknya yang di belakang Taman Jajan lah. Dan logonya biru-biru gitu, Allison Automobile, biru-biru seperti lautan. Nah, yang tidak kalah menarik nih guys, kan kita mau menjelang bulan puasa ya. Jadi pastinya selain tadi DP-nya menarik 0 rupiah, ada promo-promo menarik lainnya guys. Kalian bisa simak ya, atau bisa catat di handphone kalian guys. Jadi promo-promo menarik lainnya adalah, kalau misalnya kalian setiap pembelian mobil di Allison Automobile atau mobilbagus.id, kalian berhak mendapatkan Lucky Dip. Lucky Dip-nya ini senilai 100.000 sampai 15 juta rupiah. Kalian tidak salah dengar. Jadi bayangin kalian bawa pulang mobil tapi bawa pulang THR juga. Tapi buat kalian yang mungkin belum beruntung bawa pulang 15 juta, tenang aja guys. Ada voucher bensin senilai 100.000 sampai 500.000 rupiah, kemudian voucher e-tol senilai 250.000 rupiah, dan juga ada promo cashback trade-in buat mobil kalian mau di-upgrade ke Allison Automobile itu senilai 2 juta rupiah aja guys. Dan cicilan-cicilannya juga ringan banget, mulai dari 3 jutaan aja per bulan kalian udah bisa bawa pulang mobil yang ada di Allison Automobile. Dan pastinya ini yang selalu akan kita tekankan, bahwa mobil-mobil di Allison Automobile dan mobilbagus.id itu tercover garansi mesin selama 1 sampai 3 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku ya guys. Jadi kalian bisa mendapatkan experience mobil bekas tapi rasa mobil baru. Gimana? Kece abis kan? Oke, kebetulan gue mau ada rapat pengurus di rumah. Rasanya afdol nih kalau gue bawa mobil ini ya. Jadi gue mau langsung cabut aja ya guys. Tapi sebelum cabut, sekali lagi gue mau ingetin untuk jangan lupa like, komen, kemudian share juga ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe. Oke, gue Jose cabut.